Halo netizen, kali ini kita ada Kia Sonet tipe Smart. Nah, di line up Kia Sonet yang dijual di Indonesia, tipe Smart ini adalah varian yang persis di tengah-tengah ya. Karena di bawahnya itu ada dua tipe, yaitu tipe aktif dan tipe standar. Di atasnya tipe Smart juga ada tipe Dynamic dan Premier yang paling atas. Dan varian Smart ini adalah varian yang paling lengkap pilihan transmisinya karena dia ada transmisi manual 6 percepatan atau transmisi otomatis IVT, Intelligent Variable Transmission. Kebetulan ini unitnya yang manual ya. Dan sekarang kita lihat aja, untuk kunci juga dia sudah menggunakan smart key. Dia ada tombol lock, unlock dan buat buka bagasi. Dan karena ini unitnya transmisi manual, dia sayangnya belum ada remote engine start seperti varian yang bertransmisi otomatis. Sebagai contoh, ini adalah kunci yang buat varian dynamic. Dia punya sistem remote engine start yang cukup ditekan tombol lock dan kita pencet tombol hold untuk menyalakan mesin. Nah, untuk di varian smart otomatis dynamic dan paling atasnya yaitu premier, fitur ini udah ada, tapi untuk varian yang smart dengan transmisi manual, fitur itu memang belum ada. Jadi mungkin karena kalau di start pakai remote takutnya kita lupa ninggalin pas lagi di posisi gigi satu atau bukan netral, takutnya mobilnya malah maju ke depan gitu ya, atau kayak lompat gitu, itu kan agak berbahaya ya. Nah, jadinya fitur itu memang belum ada, tapi at least kita udah dikasih smart key dan sudah ada fitur smart entry-nya juga. Dia tinggal tekan tombol di handle depan ini aja, dan dia juga sudah ada auto folding mirror. Kalau dipencet lagi dia akan membuka juga. Nah, untuk di bagian dalam, di tipe smart ini juga interiornya sedikit berbeda dibandingin varian dynamic dan premier ya, karena dia menggunakan jok fabric yang ini juga nggak jelek-jelek banget karena bahannya itu bagus. Jadinya ini kayak bahan denim yang ada di door trim Peugeot gitu loh kalau dipegang. Dan di bagian tengahnya itu baru fabric yang kayak jok mobil pada umumnya. Pengaturan joknya juga udah lumayan lengkap ya, ada head adjuster, recline, dan bisa sliding maju mundur juga. Sama di bagian sini ada tuas pembuka kap bensin, dan karena ini yang manual jadi dia kalau mau nyalain tuh harus injek kopling ya, buat jaga-jaga juga injek rem, baru kita tekan start stop engine button untuk menyalakan mesinnya. Seperti itu. Tapi karena kita lagi di dalam ruangan, kita kontak on aja ya, ini cuma buat ngetes saja. Oke, kita tutup dulu. Nah, untuk di bagian dalam dari si Kia Sonet tipe Smart ini, dia juga perbedaannya nggak begitu beda dibandingin varian yang di atasnya, yaitu varian yang dynamic. Contohnya dari setir, ini tetap kulit, dan di tipe Smart ini emang sih dia jahitannya warna hitam biasa ya. Nih, kalau gue jalan flashnya tuh jahitannya hitam biasa, atau mungkin, oh iya benar, hitam, bukan coklat. Jadi kalau yang di tipe dynamic itu dia red stitching, di sini black stitching seperti biasa aja. Dan di bagian bawah setir itu juga ada logo Kia Sonet. Di bagian pengaturannya dia juga tetap tilt aja, belum teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio, steering switch-nya ada buat voice command, ganti mode, volume up down, ganti track, tutup telepon, dan menu favorit. Di sebelah kanan itu untuk pengaturan MID, tapi dia belum ada cruise control ya untuk yang varian smart ini. Di belakang setir juga ada switch lampu yang kerennya juga tetap dikasih auto headlights loh, dan ada switch fog lampnya di bagian sini. Terus di bagian sebelah kiri switch wiper juga tetap sama, ada intermittent timer dan wiper belakang 2 speed. Di instrument cluster itu juga sama seperti di varian yang lainnya. Dia punya tachometer analog dengan speedometer digital. Tapi untuk MID-nya dia sedikit berbeda dibandingin varian dynamic dan premier ya, karena untuk di tipe smart ini MID-nya itu dia menggunakan LCD monokrom gitu ya. Dia full pixel tapi bukan LCD berwarna kayak di tipe di atasnya. Di sebelah kanan juga ada fuel gauge sama temperatur mesin ya. Untuk MID isinya juga masih mirip-mirip seperti di varian yang lain ya. Kayak contohnya ini ada fuel economy monitor, accumulated trip info, dan drive info. Terus kalau kita geser sini ada user setting, dia ada setting buat lampu, iluminasinya ini bisa diterangin atau
redupin. Di settingan door ini untuk auto locknya atau auto unlock. Di bagian convenience ini juga ada welcome mirror yang akan membuka spion ketika kita buka pintu atau kita mendekat ke mobil ya. Di sini juga ada wireless display yang tadi kalau kita mainin tuas lampu itu ada gambarnya, atau kita mainin tuas wiper itu juga ada gambarnya biar kita nggak salah naro switchnya ya. Jadi kita nggak perlu ngeliat ke tuasnya, cukup lihat ke instrument cluster aja. Di sini juga ada service interval, ada other, ini untuk fuel economy reset, fuel economy unitnya mau berapa, unit temperatur juga mau berapa, dan di bagian bawahnya itu untuk reset ke settingan pabrik ya, dan balik ke menu MID. Jadi yang beda di bagian MID ini, selain dia LCD monokrom, dia juga belum ada TPMS ya, atau tire pressure monitoring system seperti di tipe dynamic dan tipe Premier. Udah, bedanya itu doang di bagian instrument cluster. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang dia dikelilingin surround warna silver gini, yang ini lebih bagus dibandingin varian Premier yang pernah gue review juga ya. Kalau itu kan dia warnanya hitam gloss, tapi kalau di varian Smart ini dia warnanya silver yang kelihatan lebih kontras dan kayak lebih pas aja gitu. Ada ornamen silver di bagian setir dan nyatu juga dengan di ventilasi AC. Di bagian sebelah sini ada start engine button, dan di sebelahnya ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Di bagian bawah ada tuas pembuka kap mesin. Untuk pedalnya juga masih model gantung. Dia karena manual ada 3 pedal, dan walaupun manual dia tetap dikasih footrest untuk kita naruh kaki kiri. Ini pasti akan enak banget kalau di jalan tol. Untuk di bagian door trim, tipikal mobil India, dia banyak plastiknya ya. Tapi untuk di bagian armrest ini yang buat kita nyender tangan itu udah dikasih panel kulit lengkap dengan jahitan yang kontras ya, dia warna putih. Pengaturan spion ada di sini dan dia bisa dilipat secara elektrik juga. Ada central lock, auto up down power window ada di sisi pengemudi aja, dan ada window lock. Di bagian bawah itu ada door pocket serta ada umbrella holder yang ini inovatif sekali untuk sebuah mobil di bawah 300 juta. Untuk speaker juga, speakernya biasa, nggak kayak varian yang paling atas yang sudah menggunakan Bose premium sound speakers. Dan ada ini juga ya, kalau yang di tipe Premier tuh ada sound mode lamp, yaitu ambient light yang bisa mengikuti dentuman lagu. Tapi untuk di varian Smart itu belum ada. Untuk di sini juga ada tweeternya, dan untuk di atas ini ada survisor lengkap dengan card holder walaupun belum ada cerminnya. Di bagian spion tengah itu ada manual dimmingnya, ada lampu baca yang bisa dijadiin lampu kabin juga, dan ada tempat naro kacamata. Sun visor sebelah kiri juga ada cerminnya, terus di sebelah kiri juga ada grab handle, ada seat belt, dan headrest juga bisa adjustable naik turun. Untuk airbag juga cuman 2 aja ya, jadi untuk airbag yang 6 itu tetap cuma varian paling atas, yaitu varian Premier. Makanya ini pilarnya di sini nggak ada tulisan SRS airbags. Untuk di head unit di varian Smart ini juga tetap mendapatkan head unit yang integrated. Ukurannya juga lumayan gede ya, sekitar 8 inci. Konektivitas juga tetap lengkap, kayak contohnya bisa sambungan telepon dari Bluetooth, ada Android Auto, Apple CarPlay, ada radio juga, dan tetap ada sambungan media yang lain kayak USB atau Bluetooth. Dia juga ada fitur voice memo yang dia ada kayak semacam perekamnya gitu. Jadi kalau kita punya inspirasi di jalan itu bisa kita rekam pas kita nyampe tujuan, baru kita catat ya apa yang kita rekam tadi. Dan di varian Smart itu juga tetap ada kamera mundurnya yang bisa di setting di sini. Di bagian sebelah kiri dan kanan head unit itu juga ada tuning knob dan ada volume knob. Dan di bagian AC juga tetap menggunakan AC climate control single zone yang cukup pencet auto aja dia akan menyesuaikan fan speed dengan temperatur yang kita pilih ya. Cuma untuk arah AC juga cuman ke muka dan kaki aja, dia belum ada defroster depan dan defogger belakang. Tapi udah ada sirkulasi udara atau thermal off. Ventilasi AC juga ada ornamen warna silvernya. Di bagian bawah di tipe Smart ini juga kehilangan fitur
wireless charger yang seperti di varian di atasnya ya. Sama dia juga nggak ada fitur mode berkendara dan mode traksi yang bisa menyesuaikan dengan kondisi di jalan kita. Terus di bagian bawah ada power outlet 12 volt dengan input USB 2 buah, serta juga ada transmisinya nih. Jadi kebetulan ini yang varian manual, dan kerennya juga manualnya itu 6 speed. Jadi ada 1 gigi tambahan dibandingin mobil-mobil biasanya, dan untuk mundur itu kita pencet lockout ini ke atas baru dorong ke kiri depan. Ada ornamen silver juga di sekitar panel transmisi, ada parking brake, ada 2 buah cup holder lengkap dengan smartphone holder, dan ada tempat penyimpanan, dan armrest ini juga cukup empuk. Airbag ada di dashboard juga, dan untuk glove box dia belum soft opening, tapi ukuran cukup gede. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si Kia Sonet varian Smart ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si Kia Sonet ya. Nah, ini tadi gue lupa ngatur ke posisi mengemudi gue. Jadi tinggi gue itu 170 cm, dan biasanya kalau di Sonet itu gue ada 3 jari ya. Cuma karena ini tadi dimundurin, jadi ini emang kelihatan agak sempit. Dan di belakang jok pengemudi ini, untuk yang tipe Smart, dia nggak ada seatbelt pocket ya, tapi yang sebelah kiri itu tetap ada 2 bahkan. Di belakang center console ada ventilasi AC, ada 1 buah USB charger dan tempat penyimpanan handphone kita. Jok belakang juga fabric, dan headrest juga sama-sama cuman 2 ya, di tengah belum ada. Dan di bagian bawahnya itu juga ada armrest dengan 2 buah cup holder. Untuk seatbelt di tengah juga cuma 2 titik, yang 3 titik yang di kiri kanan. Ada input ISOFIX-nya, dan di sebelah kiri ada grab handle, ada lampu kabin. Di sebelah kanan ada grab handle dengan gantungan. Untuk door trim belakang juga sama, dia plastik, tapi untuk di bagian armrest itu dia kulit dengan jahitan warna putih. Ada switch for windows, door handle warna silver, dan ada speaker dengan cup holder juga di sebelahnya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari si Kia Sonet varian Smart ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari si Kia Sonet yang varian Smart ini. Jadi untuk mesinnya juga tetap sama seperti varian Sonet yang lain ya. Dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan nama Smart Stream. Dan ini mesinnya juga spesial ya, karena dia dirakit khusus untuk pasar Indonesia aja. Karena walaupun dia rakitan India, tapi di India sana itu cuma dijual yang varian mesin 1200 cc, nah kayak Picanto atau 1000 cc turbo. Jadi 1500 cc ini khusus untuk di Indonesia aja. Tenaganya juga lumayan besar, 114 horsepower dan torsi 144 Nm. Untuk transmisinya, karena ini varian Smart, dia ada 2 ya, manual 6 percepatan dan transmisi otomatis IVT, Intelligent Variable Transmission. Untuk ruang mesin juga standarnya Kia Sonet yang udah lumayan rapi, dan ada cover mesin yang ada aksen karbonnya. Di kap juga belum ada pedam sih, tapi it's okay. Oke. Kita tutup aja. Untuk tampilan depan di varian Smart ini baru ada perbedaan di bagian eksterior ya, karena di depan sih emang dia sama, cuma untuk di bagian atapnya dia itu ada aksen two tone. Jadinya karena ini unitnya warna putih, dia ada atap dan cover spion yang warna hitam. Tapi untuk sisanya dia kayak di grill itu tetap sama, dia menggunakan aksen tiger nose dengan efek hitam gloss, ada garnish chrome di bagian bawah. Bahkan lampu juga tetap sama, dia lampunya sudah LED dengan DRL yang cukup atraktif, dan ada sen yang LED juga. Untuk di bagian bawah fog lampnya tetap halogen proyektor. Terus di bagian velg itu juga sama seperti varian di atasnya ya, dia velg two tone motif kipas seperti ini dengan ukuran ban 215/60 R16. Untuk di remnya juga sudah disc brake di depan, tromol di belakang, dan teknologi pengereman juga sudah lengkap, ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Untuk di bagian samping bodi itu juga ada cladding hitam khas mobil crossover. Di bagian spion ya ada lampu sennya, handle itu juga ada chrome-nya di depan belakang. Bahkan window line juga
dikasih chrome. Untuk di bagian atas, karena ini yang tipe Smart, jadi dia nggak ada sunroofnya, dia atapnya warna hitam ya. Jadi emang dari Indianya sana yang memutuskan kalau yang nggak pakai sunroof itu atapnya bisa two-tone. Makanya di sini ini kan varian dynamic, dia ada sunroofnya, dia atapnya tetap warna body, cukup lucu sih emang. Dan untuk roof railnya juga ini bukan roof rail yang buat ngangkut barang, karena di sini ada tulisannya caution do not load. Jadi ini buat dekorasi aja, tapi jadi cakep sih emang. Di bagian belakang itu juga ada antena shark fin. Lampu di belakang juga tetap LED ya untuk lampu rem dan lampu senjanya. Yang halogen itu cuma lampu sen sama lampu mundurnya aja. Tetap ada Hammond stop lamp di belakang situ. Ada efek ini juga, apa namanya nih, kayak LED light bar gitu, cuma emang gak nyala. Tapi ada kamera mundur yang integrated di bagian tengah. Ada wiper tapi belum ada di fogger belakang. Dan di belakang itu emblemnya, emblem Sonet aja ya, sama emblem Kia-nya. Di bagian bawah ada reflektor, sama di bagian underguard itu juga ada sensor parkir 2 titik. Di bagian bawah itu juga ada aksen bukan ventilasi, knalpot palsu, tapi jadi cakep sih emang. Dan untuk di bagasi, dia juga sama seperti varian Sonet yang lain yang udah lumayan lega, walaupun sayangnya di bagian jok itu pelipatannya belum bisa split folding. Jadi untuk melipat itu kita harus tarik tali yang kiri dan kanan, baru dia bisa ngelipat full 100% ke depan. Di belakang sini juga belum ada subwoofer kayak di tipe Premier. Sebelah sini juga ada gantungan. Di sebelah kiri ini kayaknya ada tempat buat naruh lampu bagasi ya, tapi di sini nggak ada. Serta di bagian bawah lantai bagasi itu ada toolkit dan ban serep kaleng. Ini sebagai contoh, tas gue yang ukuran segini aja itu masih lega banget ya. Oke, yuk kita tutup. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Kia Sonet varian Smart kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.